adalah beberapa kegiatan kami. Sebenarnya ada beberapa yang masih belum masuk sih. Nah, yang pertama ini adalah video acara camp. Ini ada soundnya nggak ini? Ya, ini adalah Leadership for Youth ya. Camp Leadership for Youth. Ini adalah kaderisasi tingkat lanjut untuk anak-anak muda. Setelah mereka berhijrah, sudah dibina sekian lama, kemudian mereka difokuskan untuk belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan gitu ya, sampai mereka siap untuk jadi aktivis-aktivis ya di organisasi, di yayasan ya. Kita ada di tengah-tengah hutan begitu ya, terus kemudian kita survive, masak-masak sendiri, mandi juga di kali, dan seharian itu kita belajar terus ya. Ada beberapa materi-materi yang membuat mereka setelah ikut itu harus menjadi seorang leader di komunitas mereka. Masya Allah. Kemudian ada lagi ya, ini adalah komunitas binaan kami. Ini Leadership for Youth tapi kita lakukan di Kediri. Komunitas binaan kami ini di Kediri namanya Brothers Jana. Ya, mereka adalah mantan-mantan punk yang mereka membuat komunitas baru 1 tahun kurang lebih ini. Gendernya tetap punk ya? Iya. Gendernya tetap punk. Ya. Di situ ada ya pembinaan spiritual, kemudian leadership, kemudian muhasabah, kemudian sholat malam, tilawah, ya, kemudian pemahaman tentang gerakan, bagaimana menjadikan arah dari gerakan kita ini jelas nanti ke depannya dalam dakwah. Nah, itu perlu pemahaman. Karena banyak sekali komunitas sekarang itu muncul banyak, tapi fokusnya hanya hal-hal yang misalnya hanya bikin kajian saja, ya, terus kemudian jamaahnya bingung mau diapain gitu. Nah, ini pemahaman tentang gerakan. Kemudian ada juga ya. Ya. Nah, ini adalah video dokumenter yang baru saja 2 hari yang lalu dikirim sama salah satu teman saya dari Hungaria. Wow, Masya Allah, lintas benua. Ya. Jadi ini tuh video yang buat orang Hungaria, mewawancarai saya dan aktivitas saya di Better Youth Foundation. Bisa ya? Saya baru dikirim ini, bahasanya juga masih bahasa Hungaria. Jadi saya diwawancara waktu saya ngajar di kampus ya. Ceritanya begini ceritanya. Dosen tamu. Saya pakai baju korpri, tiba-tiba dia datang ya. Waduh, saya bingung nih. Ya udahlah wis. Nah, ini oknumnya. Masya Allah. Luar biasa. Ini namanya pang bela negara. Pertama kali tahun 95. Bagi dia itu batik biasa ya. Masuk ke sampai 10 tahun lah. Iki kepepet ini ya. Karena orangnya harus segera balik ke Hungaria ya kan. Dia harus hari itu harus take gitu ya. Wis sembarang wis pokoknya. Nah, kemudian mereka meliput bagaimana kami melakukan pembinaan di base camp kami. Membuat band punk waktu itu. Saya masih mengenal punk itu dari sebatas musik saja. Pada saat itu punk itu saya pikir hanya jangan dibaca ini ya subtitlenya karena jelas nggak bakal paham ya. 98 saya mengenal punk lebih dalam lagi. Ternyata bukan hanya sekedar musik. Saya mengenal. Jadi ini pembuatnya adalah seorang punk dari Hungaria, dari Budapest. Dia masuk Islam karena menikah dengan orang Indonesia. Kemudian dia baru beberapa kali ke Indonesia dan baru pertama kali ke Surabaya. Dia tertarik sekali dengan Better Youth dan punk Muslim. Tapi ternyata ya, sehingga 1 hari dia di situ dia harus mengambil dokumentasi untuk dia pameran. Jadi dia ini waktu dia mau bikin video saya bilang, "Ini dari media massa bukan?" "Oh, bukan. Saya pribadi aja mau saya pamerkan ke teman-teman komunitas gitu." "Oke, saya nggak mau. Kalau media massa saya nggak mau." Ya, biasanya begitu. Ini suasana pembinaan di punk Muslim. Jadi ini satu halakoh itu kira-kira sekitar 10 sampai 15 orang ya.
dan itu setiap minggu ada awalnya ada 2 halakoh. Hari ini setelah 4 tahun berlangsung, ya total halakoh ada sekitar 20 grup ya. Satu grup ada 10 ya. Dan itu pembinaan intensif setiap minggu sekali ya, dan mereka nanti akan ada level berikutnya yang tadi camping tadi. Itu pembukaan dari program kami Khalifa namanya. Khalifa itu mendidik mereka jadi pemimpin-pemimpin yang nanti siap bergerak di komunitas mereka masing-masing. Harapannya mereka setelah lulus itu bukan hanya di Pang Muslim, mereka boleh membuat komunitas sendiri, asalkan mereka tetap terbina gitu ya dengan baik. Ya, ada controlling. Kedekatan di antara kami. Itu anak-anak Pang atau anak komunitas di luar Pang juga? Kebanyakan dari anak Pang ya. Kemudian yang lainnya boleh ikut asalkan kita akan kelompokkan setiap halakoh itu sesuai dengan karakteristik mereka, ya. Misalnya ini anak-anak mantan musisi, misalnya, ya mereka akan kita kumpulkan di situ. Ini anak-anak misalnya komunitas seni, misalnya kita kumpulkan di situ, supaya tidak ada ya pembinaannya lebih mudah lah gitu, karena karakternya mirip-mirip. Dibuat gitu. Adalah untuk mengemas Islam ini agar lebih ramah, lebih mudah diterima oleh anak-anak muda yang mereka itu masih awam. Jadi kalau kita sih nggak ada sih acara musik itu nggak ada. Jadi sudah. Jadi kita kalau berdakwah di komunitas Pang sudah tidak lagi menggunakan tools-tools seperti itu. Meskipun tahun 2010 dulu kami masih pernah di Underground Tauhid pernah beberapa kali kita bikin acara musik, tapi band-bandnya kita pilih. Ini bandnya harus band-band yang clean, tidak ada alkohol, tidak ada rokok, bahkan tidak ada narkoba, ya, tidak ada seks bebas. Itu. Jadi teman-teman yang straight edge, yang lurus itu kita ajak. Gitu. Tapi sekarang sudah itu semua ditinggalkan, ya. Pure ke halakoh itu. Ya. Ada beberapa yang lain seperti misalnya ya ini program Transforma. Ini juga untuk teman-teman yang bukan Pang kalau ini. 1 tahunan lah. Teman-teman bukan Pang. Jadi mereka kalau pembinaan itu ada di warkop di kafe-kafe. Ya, kemudian kita di situ kita mengkaji Islam ya, memotivasi ya. Kayak gitu. Jadi itu setiap pekan sekali dan ini free untuk anak-anak muda. Kita itu kalau membuka pendaftaran Transforma ini, pembinaan ini untuk anak-anak baru hijrah. Itu sekali buka 2 minggu yang daftar bisa 250 orang. Sekali buka ya? Sekali buka. Padahal satu kelas itu? Enggak. Itu satu kelas, satu halakoh itu 10 orang. Jadi halakoh itu sekarang udah enggak kita nyari-nyari binaan, udah enggak. Sekarang halakoh itu mereka yang nyari kita. Masya Allah. Gitu. Asalkan kita punya branding yang bagus, ya, metode yang bagus dalam penyampaian, kurikulum yang pas buat mereka, pembawaan dari pembina-pembinanya kita briefing. Ya, supaya mereka siap menghadapi teman-teman yang dia nggak bisa pakai bahasa halakoh. Makanya ini Transforma ini nama baru. Dulu namanya Nongbar, nongkrong bareng. Nongbar ini dulu cukup efektif ya, cuman kita nggak bisa ngejual dengan nama Nongbar karena namanya kurang gimana gitu. Kurang keren mungkin ya. Kalau buat orang-orang donatur yang mereka sudah nggak paham dengan kondisi anak-anak muda, ya kita kasih nama yang jauh lebih membuat mereka percaya. Kita ganti dengan Transforma. Aslinya kalau bahasa Arabnya hijrah ya. Yes. Bahasa Inggrisnya semacam Transforma. itu. Ya. Masih ada video-video yang lain sebenarnya. Kayak kemarin kita jalan-jalan ke kebetulan waktu itu memang saya kebetulan diundang di Jepang, waktu itu di Tokyo, di Yokohama. Saya gunakan waktu itu untuk traveling ke masjid-masjid di Jepang. Kemudian kita videokan seperti ini misalnya. Jadi ini hasil traveling kami, kita bawa tim video 2 orang. Kemudian kita coba untuk buat video pendek-pendek gitu. Nah, nanti harapannya kita akan datangi masjid-masjid di negara-negara yang sedikit umat Islamnya. Ya, kemudian kita sharekan ke mereka bahwa ini negara-negara ini menerima kok Islam itu ya, sehingga banyak kaum muslimin yang merasa di sana termotivasi untuk ke masjid gitu. Ini di Tokyo ini ya, Masjid As-Salam di Tokyo. Ternyata banyak juga programnya ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya MKM Talk. Jadi MKM Talk itu program main ke masjid
itu kita semacam kayak di studio radio begitu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang isu-isu kekinian anak-anak muda ya. Misalnya ada yang nanya, gimana nih saya kok belum dapat jodoh nih harus gimana? Nah itu dibahas dengan bukan kajian, dengan ngobrol. Oh modelnya ya, ngobrol model warung kopi. Ya, karena kalau ustadz yang ngomong itu jadi kayak kajian. Jadi kita memang sengaja ngobrolnya ngobrol biasa ya, tapi kita sisipkan di situ pesan-pesan kebaikan. Ada di YouTube, silahkan subscribe akunnya Main ke Masjid di YouTube. Itu MKM Talk sampai sekian belas episode, isinya isu-isu tentang anak-anak muda. Itu ngajain tapi mainnya ke masjid nongkrongnya ke masjid. Ya, tapi kalau kita di YouTube kita ngajak merekanya lewat video-video pendek kayak gitu. Oh berarti dakwahnya lewat ini ya, salah satunya lewat video-video untuk menarik mereka. Masya Allah. Karena memang salah satu metode dakwah atau cara menyentuh anak-anak zaman now atau milenial tuh katanya sekarang dengan audio visual gitu. Jadi dengan video YouTube maupun video Instagram mungkin termasuk nanti akan cerita juga sambil menampilkan video ya katanya tentang poster itu yang dari dulunya dicetak betul-betul poster fisik itu kemudian sekarang menjadi poster yang bentuknya video. Oh. Kita tampilkan kan? Wah, bakule kopi. Ini poster video kajian subuh ya. Ini meskipun warnanya hijau nih bukan berarti itu ya kayaknya. Totalitas loh. Masya Allah. Ini kalau nggak salah kajian tentang subuh dahsyat yang yang menghadirkan itu ya komunitas biker subuhan. Numpak, Mas subuh Mas. Yuk sebentar. Yuk. Masya Allah. Masya Allah. Ini idenya siapa kan sebenarnya yang awalnya dari poster cetak, kemudian poster digital, kemudian sampai ke video poster ini idenya siapa sebetulnya? Ini mesti neng pojokan hasilnya dari kopi itu. Oh, Masya Allah. Ya, teman-teman tuh kan nongkrong ya, terus kemudian ngobrol, kemudian ada ide-ide begitu, sharing. Kok nampaknya ini bagus, ada fasilitas ya, kita punya. Dulu kameranya pinjaman, ada 1-2 orang yang dia punya kamera terus pinjam. Kita coba bikin video itu. Pertama kali itu videonya siapa ya? Lali aku. Genji ya? Itu Genji. Ya. Mana ini? Oh. Genji itu artinya bagus. Oh gitu ya. Oh gitu ya? Ya itu terus sharing kemudian kita bikin lah. Ide-ide itu muncul kadang dari ngopi. Tapi munculnya teman-teman idenya itu ya tidak jam-jam segini belum muncul Mas. Nanti munculnya jam 1 malam. Nanti rampung syuting subuh. Oh gitu, langsung ya, tag. Mirip YouTuber ini ya. Ini jam berapa nih? Jam 2:30 pagi. Ya pas. Untung nggak ada orang ronda, ada orang ronda bahaya ini. Ini video yang terbaru ini ya. Nah ini terbaru ini. Ini korban Nusa ya. Sama yang soleha, nikah pakai aturan yang Nabi ajarkan. Nikah jangan lupa nikah biar Islammu nggak setengah. Nikah jangan lupa nikah agar tak gelisah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih niatmu jika mau menikah. Jangan fokus tren mos ya. Nikah sambil berdakwah, semoga istiqomah. Nikah akan barokah jika sesuai sunnah. Jangan asal menikah. 1, 2, 3. Masya Allah. Poster kajian tentang menikah. Masya Allah. Yang dimunculkan Nusa. Ya, Nusa versi gila nih.
Oke, itu berarti masing-masing punya metode dakwah sendiri-sendiri, punya target sendiri-sendiri ya. Itu tadi gerakan dakwah yang ada di Jogja, Jakarta dan Surabaya. Nah, mungkin kita buka ini aja. Buka sesi tanya jawab. Tapi saya ingin sampaikan satu bahwa yang namanya berorganisasi, bangun komunitas, bangun gerakan dakwah, gak bisa kalau nggak totalitas. Jadi ini mindset yang sebenarnya akhirnya harus ditanam di hampir semua gerakan-gerakan dakwah. Saya beberapa kali ketemu dan ini cukup miris akhirnya ketika komunitas akhirnya umurnya baru seumur jagung udah bubar. Padahal itu gerakannya gerakan kebaikan. Ternyata pas saya cek orang-orangnya nggak totalitas. Dakwah itu sisa waktu, dakwah itu paruh waktu, dakwah itu nggak jadi bagian dari, nggak jadi passion gitu, dan bukan jadi sebuah kesenangan. Dan ini yang kalau misalnya saya ngelihat TD dengan karya-karya kreatifnya ini nggak mungkin kalau misalnya mereka nggak total, kan total malu minimal lah. Luar biasa, saya salut sama TD. Gitu. Itu yang akhirnya kita juga memang hari ini kalau nggak totalitas ya ngebangun sebuah gerakan nggak akan pernah jadi apapun. Meskipun sebenarnya itu bukan jadi target kita ya. Tapi hari ini kalau misalnya kita ibaratnya mau jadi penerang ya di tengah teman-teman kita yang ada di kegelapan lah bahasanya kita. Itu kalau misalnya kita setengah-setengah itu ibaratnya lampu tapi redup. Nyala enggak, terang enggak, akhirnya mata orang jadi rusak. Itulah yang akhirnya kenapa akhirnya dakwah ini banyak yang rusak. Gitu. Kenapa? Karena dakwahnya pada setengah-setengah kerjanya. Dakwahnya pada setengah-setengah. Belum lagi kalau misalnya dakwahnya itu kadang hidup kadang nyala. Akhirnya mata orang jadi sakit. Gitu. Jamaahnya juga dapat ilmunya juga setengah-setengah dan sedikit-sedikit. Jadi yang akhirnya perlu saya garis bawah ini. Kalau nggak totalitas nggak mungkin teras dakwah sampai sekarang. Takbir, Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Tambahan aja. Totalitas tanpa batas. Dulu ketika teras dakwah ini yang ngaji halakoh tinggal 5 orang gitu kan. Oh pernah surut ya? Tahun 2011 ya. 2012 ya belum TD itu. Ya 5 orang. Kemudian ada salah satu ustadz ya. Itu kita ngobrol begini, hadapan-hadapan ini. Hit, kalau ngaji di sini tinggal 2 orang, saya sama kamu tetap ngaji. Nah ini harus kamu pegang karena luruskan niat bahwa niatnya kita adalah ngaji. Perkara orang datang ikut, alhamdulillah. Kalau tidak pun tinggal berapa orang, tinggal berdua gini tetap ngaji. Ini penting, ini menjadi dasar kita. Kalau kita niatnya sudah salah, ke depan masih salah. Gitu. Kalau kita mencari ketenaran, ya hanya dapat ketenaran. Gitu. Nah, tersebut kan tidak apa. Misal kita bangun rumah gitu ya, itu dari beli bata, pasir dikumpulkan, terus ditata, jadilah rumah. Dakwah kan tidak begitu perjalanannya itu. Ketemu ini, coba dibuka. Ketemu ini, coba. Ini pun begini teman-teman sekalian. Jadi bangunan ini pun dulu kita mimpi ya. Terus kita mungkin rakernas itu, sebutnya rakernas ya. Padahal anggotanya yang Bantul, Sleman. Itu kita bikin sebuah plan impian. Punyalah gedung 3 lantai. Masya Allah. Kita share aja dulu. Share kok. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Kita ketemu donatur-donatur yang luar biasa ya. Ngasihnya donasi itu puluhan juta. Sehingga ini seharga berapa ini bangunan? Hampir 400 jutaan. Dalam 6 bulan itu selesai. Nah, ini kalau bukan Allah yang menggerakkan ya. Kalau kita kan apa? Kita itu apa sih kita itu? Belum tentu sholat kita diterima itu kan. Belum tentu apa yang kita andalkan sebagai amalan juga diterima Allah. Tapi dengan niat kita, keistiqomahan kita, ya, proses kita ya. Fitnah keteras dakwah itu kan luar biasa teman sekalian. Sampai sekarang ya kita dikirain sebagai kendaraan politik tertentu. Ya untung saya kemarin nggak menerima salah satu lamaran menjadi caleg ya. Nggak mas, saya tak di sini aja. Baru kemarin bulan kemarin. Meskipun kalaupun diterima itu pun nanti saya yakin kalau kaget kembali lagi untuk umat. Balik lagi ke teras dakwah untuk dakwah. Nah saya kira begitu teman sekalian. Jadi kalau melihat teras dakwah sekarang dialah tahun 2000 itu 2013-14 itu yang saat itu memang kita wah yes. Sekarang ini masya Allah gitu ya.
dengan begini teman banyak yang hadir dan sebagainya, kreativitas muncul. Ya kalau karena Allah siapa lagi gitu kan. Karena saya sendiri itu kan bukan lulusan pondok gitu ya. Saya punya belajar agamanya ya ada ustadz nyampaikan kita amalkan gitu sih. Kalau kita saya bukan orang yang belajar dari pondok ke pondok gitu, kemudian mendirikan ini gitu, enggak. Karena saya dari jalan gitu. Kalau Pangs itu kan street ya. Sama sebenarnya kita juga di jalanan bikin acara, termasuk kita bikin dulu namanya Jalur Gaza itu kan. Kalau teman-teman tahu pasar Ramadan Jalur Gaza. Ya, tahun 2009 sampai 2013. Bertahun-tahun jaya gitu ya. Jalur Gaza itu jajanan lauk dan sayur gubuk kasar zerba ada. Oh, keren tuh. Itu muncul tahun 2009 saat Palestina diserang Israel. Nah, apa ini kontennya? Saya belajar dari Jogokarian. Jogokarian punya pasar Ramadan gitu. 3 tahun belajar di sana, jadi Jogokarian ini tahun keempat, Jalur Gaza ini tahun pertama. Kalau di sana pedagangnya penuh nggak dapat tempat, larinya ke Jalur Gaza. Wes jadi kerjasama itu akhirnya maju bareng. Itu pun begitu akhirnya kan, karena kita di masjid yang punyanya salah satu ormas itu kan dianggap tidak mengembangkan ormas itu gitu. Akhirnya kita disuruh keluar dari masjid. Nah, itu peninggalan kita salah satunya karya itu adalah Jalur Gaza ini. Nah, kira gitu ya. Itu kemudian berangkat ke sini ya. Makanya Trans Jawa ini kalau dirunut-runut kon nulis itu ya piye to iki dari sini kok ke sini arahnya. Karena memang kita berjalannya begitu teman. Ada yang bisa kita tangkap jadikan ini kebaikan, sudah kita jalankan. Saya kira gitu. Masya Allah. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin sekitar 5-10 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, satu menanya. Silakan Mas. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ilham. Sebenarnya saya tinggal di Jakarta sih, cuman kebetulan lagi main ke rumah orang tua di Jogja, jadi sempat-sempatin main ke sini. Oke, saya tertarik sekali sebenarnya dengan dakwah Pang Muslim. Dulu saya nemukan tentang Pang Muslim ini dari video Kang Adi di YouTube kalau nggak salah, waktu ada acara dakwah di daerah Jawa Timur waktu itu. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama terkait dengan perang ideologi. Salah satu video Kang Adi itu kan tentang masalah perang ideologi, tentang masalah pang apa segala macam. Nah, saat ini fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia ya, memang masalah ideologi ini kan menjadi suatu fenomena yang bukan baru, tapi semakin hari semakin mengkhawatirkan bagi saya. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya itu sempat mengkhawatirkan tentang adanya jaringan Islam liberal, yang mana fenomena itu begitu mempesona bagi teman-teman kita, khususnya kalangan terdidik, bahwa ini sebuah gerakan baru dalam Islam yang amat sangat dipuji pada waktu itu. Padahal sebenarnya itu adalah gerakan yang ya jauh dari nilai-nilai keislaman begitu kan. Bahkan itu adalah gerakan sekularisasi. Sorry. Nah, para dedengkotnya sekarang sudah mulai mapan hidupnya, dan kebetulan alhamdulillah sekarang gerakan-gerakan Islam liberal itu sudah dikonter dengan adanya gerakan-gerakan hijrah yang fenomenanya juga lebih membahagiakan lah di Jakarta khususnya dan Bandung khususnya ya. Banyak kajian-kajian di Al-Azhar, kemudian di Blok M yang digawangi oleh Ustadz Bawazir, kemudian Ustadz Khalid Basalama, itu semakin hari semakin banyak jamaahnya. Ya setidaknya ini bisalah mengcounter gerakan-gerakan Islam liberal yang selama ini secara pendanaan mungkin mereka lebih mapan. Nah, cuman ada satu fenomena yang agak sedikit mengganggu saat ini terkait dengan masalah ideologi ini, khususnya dari salah satu partai politik yang ikut dalam kontestasi politik ke depan.
PSI. Kita sebut saja merek di sini nggak apa-apa lah gitu kan. Ya, ini agak sedikit mengganggu bagi saya. Apa kiat-kiat dari teman-teman dalam mengcounter gerakan-gerakan PSI ini? Karena di sosial media mereka juga lumayan kuat juga gitu kan. Saya beberapa kali mencoba untuk diskusi dengan dedengkotnya seperti Guntur Romli, kemudian Grace Natali. Yang ada saya malah dibully rame-rame gitu kan, dan nggak ada yang bantu saya gitu. Nah kalau dulu waktu tahun 2000-an awal, waktu saya masih seneng-senengnya nongkrong di depan Gedung Agung, kemudian di daerah sekitar perempatan Jetis itu, bareng-bareng anak-anak punk. Dulu kita sering baca ada media atau buletin teman-teman dari Bandung, ya kan? Dari situlah saya belajar tentang anarkisme, nihilisme. Sekarang niat dari teman-teman dari punk muslim itu untuk menghijrahkan buletin-buletin yang dulu pernah ada di tahun awal 2000-an itu dalam versi hijrahnya gitu loh, untuk mengcounter gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh PSI ini. Oke, itu yang pertama. Jadi pertanyaannya, apa kiat dari teman-teman punk muslim dan teman-teman dakwah lainnya untuk mengcounter gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari sisi sekuler? Yang kedua, pertanyaannya terkait dengan dakwah juga. Setelah kita membantu teman-teman khususnya punk street misalnya di Jakarta, di Bekasi, segala macam itu hijrah, what next? Gitu. Karena permasalahan itu terus terang bukan hanya masalah keimanan saja atau sisi rohani saja. Teman-teman punk street tentu saja punya kendala dengan ekonomi. Dari sisi pendidikan segala macam, mereka anak jalanan, mereka lepas atau dunia waktu muda kilaf dan nggak mengenyam pendidikan, dan mereka cenderung kesulitan. Saat mereka sudah hijrah, mereka harus menghidupi keluarganya, harus bekerja apa segala macam. Satu sisi, tak tahu ada di mana-mana. Ada orang yang mau bisa menerima mereka untuk bekerja, kasarnya kan seperti itu. Nah, kalau kita mencontoh teman-teman marginal misalnya, dengan gerakan kalau nggak salah taring babi ya, tidak. Nah, mereka juga satu sisi positif sih teman-teman marginal itu, mereka melakukan workshop apa segala macam untuk membantu komunitas mereka untuk survive dengan paham ideologi do it yourself-nya, begitu kan. Nah, teman-teman dari punk muslim gimana ini gitu loh. Dan kalau salah satu yang saya suka dari gerakan Mas Hadi tadi itu tentang masalah leadership apa segala macam, nah itu tentunya juga perlu dibarengi dengan gerakan-gerakan musik, mungkin workshop tentang wirausaha apa segala macam. Untuk masalah pendanaan, kebetulan saya juga bekerja di Jakarta, saya bekerja di Senayan. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi untuk membantu teman-teman dari punk muslim terkait dengan masalah pendanaan apa segala macam. Mungkin Mas. Wah, ini keren sekali pertanyaan nih. Monggo. Siapa dulu mau jawab? Mungkin ada Kang Ai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dan sebagian pertanyaan kedua, karena pertanyaan kedua ini masalah kalau yang terkait pembinaan ekonomi di kalangan teman-teman street punk, itu nanti Zaki yang jawab. Pertama, tentang apa yang harus kita lakukan atau apa program yang dilakukan oleh punk muslim untuk menghadapi tantangan pemikiran liberal ya, yang akhir-akhir ini muncul dari salah satu tokoh-tokoh politik gitu ya tertentu yang sudah berafiliasi pada partai tertentu. Jadi sebenarnya isu tentang liberalisme, isu tentang penolakan terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya ketika itu digulirkan sebetulnya juga tidak matang. Artinya mereka itu menggulirkan anti terhadap syariat itu enggak terjelaskan dengan baik sebetulnya. Mereka juga begitu. Sehingga selama ini yang terjadi di
statement mereka yang sepotong, kemudian di counter dengan video counternya ya, yang disebarkan di kalangan umat Islam, itu bagus. Tapi itu belum mengedukasi betul. Karena inti dari permasalahan yang dihadapi oleh umat ini itu sampai di ranah pemikiran, yang mana kalau kita udah bicara ranah pemikiran itu sudah yang diberesin harus berbagai lini. Yang pertama misalnya kita kalau memahamkan orang nggak pakai forum yang pas gitu ya, pemahaman itu nggak akan matang. Mereka mungkin hanya akan sebagian saja yang paham kalau kita pakai bahasa meme kayak gitu. Bagi kita yang udah pernah ngaji tentang busuknya pemikiran liberal, sekuler dan sebagainya, lihat meme kayak gitu senang. Tapi itu bagi orang-orang yang belum paham sama sekali kenapa poligami ditolak, kenapa hukum syariat atau perda syariah ditolak, itu mereka nggak paham. Yang mereka tahu ini nggak adil, itu bahasa mereka itu begitu. Ya, bahasa mereka itu ini nggak adil, ini diskriminatif. Bagaimana yang non muslim kalau dia ada di tengah-tengah daerah yang menerapkan perda syariah, begitu gitu. Itu bahasa mereka dalam menolak syariat. Nah, maka dari itu sebenarnya kita ini harus lebih cerdas lagi. Kita harus mampu membahasakan bahasa yang lebih simpel dari sekedar mengolok mereka. Ya, makanya tugasnya ormas Islam, partai-partai Islam itu sebetulnya lebih pada menunjukkan hasil-hasil positif yang mereka kerjakan dengan bau-bau syariah itu tadi, tanpa membawa nama syariahnya. Ya, jadi mensyariahkan masyarakat dan mereka mendapatkan manfaat dari hukum itu, ya, diterapkannya hukum itu, dan itu tidak membawa nama syariat, sehingga mereka masyarakat tuh, oh ternyata kayak gini gitu, hukum syariat itu ternyata yo enak ya, ternyata yo gak masalah gitu. Nah itu loh, karena mereka menggunakan bahasa, oh ini melanggar HAM, atau ini gak adil, atau ini diskriminatif dan sebagainya, atau ini misalnya kalau masalah poligami ini menindas perempuan, bahasanya kan begitu, ya kan? Nah cobalah untuk kita mengambil bahasa yang lain yang lebih mudah diterima tanpa kita harus membuli mereka dengan ayat-ayat yang itu kalau ditonton sama yang belum paham itu akan jadi bumerang buat kita gitu. Makanya ini penting. Nah itu dakwah semacam itu memang harus mikir ya, nggak bisa kita itu bikin video langsung diolok-olok viral, video diolok-olok viral, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang mikirnya lebih lama daripada ini. Makanya kalau maaf sekarang kan banyak binaan-binaan Ustaz Felixio yang muncul dengan dengan sindiran-sindiran sarkasnya, dengan video-videonya itu, dengan humor-humornya, itu sebetulnya menarik itu. Karena rasanya udah bukan rasa bully, tapi rasanya udah rasa sindiran sarkas, rasa humor yang bikin orang tuh, oh iya juga ya, loh iya juga ya gitu loh. Nah ini memang hal-hal semacam ini harus memang kita kerja. Tapi di sisi lain juga misalnya kalau mau menghambat mereka itu berarti ya memang ya jangan golput gitu, karena kita musuh kita begitu ya kan. Ini ya salah satu lini yang harus dibenerin. Kemudian yang ketiga misalnya diskusi-diskusi pemikiran yang di kelas-kelas yang lebih berbobot itu memang tetap harus dilakukan. Dulu ada teman-teman Indonesia Tanpa Jil, ITJ, itu di Jogja juga ada kan ya? Di Jogja juga ada masih. Itu bagus kalau diterapkan di berbagai kota. Di Surabaya udah mulai giroh nih. ITJ itu udah mulai muncul lagi giroh. Dulu sempat vakum, sekarang udah mulai lagi. Untuk apa? Agar mereka-mereka ini ketika belajar tentang pemikiran, mereka ketika mendakwahi sesama anak muda itu tahu bahasa yang pas buat disampaikan ke mereka ini apa. Karena diskusi pemikiran tuh selama ini hanya dikuasai sama kalangan akademis, ya kan? Mereka yang udah bertitel profesor, doktor, mereka ngobrolnya berat-berat. Sedangkan anak muda nggak bisa ngobrol berat begitu. Nah dia harus dikasih yang bahasa anak muda. Nah itulah
itu perlu mikir, dan anak muda biasanya yang punya ide-ide kayak gitu. Ya, ini contoh-contoh mungkin nggak bisa menyampaikan semuanya, ya, tapi intinya bahwa semua lini itu harus kita beresin ini untuk terjadinya penyesatan pemikiran kayak gitu di kalangan masyarakat. Ya, insyaallah itu. Mungkin Zaki mau nambahin ini. Iya. Ini menarik nih kalau misalnya bicara tentang geng-gengnya anak-anak sepilis ya. Karena sepilis itu sebenarnya sih udah lewat ya. Pembahasan sepilis di Jakarta sebenarnya sudah lewat. Karena memang ketika munculnya anak-anak hutan kayu itu sudah dihantam sebenarnya sama Bang Akmal, anak-anak ITJ. Sebenarnya ya, kalau misalnya memang anak-anak sepilis mau terbuka pikirannya. Karena diskusi sama anak-anak sepilis itu nggak bisa diskusi pakai ayat, nggak bisa. Ente mentah. Kalau diskusi pakai ayat tuh sama aja kayak kita dianggap kayak dogma sama mereka tuh. Jadi memang banyak dai-dai kita sebenarnya hari ini masih berputar di tataran dalil ayat tanpa akhirnya membuka cara berpikir mereka, akliyahnya mereka, sama hatinya mereka. Sebagaimana banyak anak-anak pang makin berjamur, ya, maksiat juga makin banyak di Jakarta, kita bisa coba. Kajian makin banyak, makin penuh. Dan ini kan jadi satu fenomena yang aneh. Pengajian makin rame, ya kan, sampai ngebludak. Tapi maksiat juga makin rame. Ya evaluasinya simple. Kebanyakan kita jago ngaji, tapi nggak jago dakwah. Amar ma'rufnya berani, tapi nahi munkarnya enggak. Takut. Oh, itu tugasnya aparat. Udah biarin tuh FPI aja lah, FPI. Ya kan? Kalau kenapa-napa baru FPI disalahin. Dan itu yang kejadian. Makanya kalau saya pribadi hari ini boleh dicek siapa yang turun dakwah di jalanan. Siapa yang ngurusin anak pang? Cek ustadz siapa yang turun di anak pang? Ya, syekh siapa yang turun di anak pang? Ya kan? Nggak ada. Bahkan kalaupun ada kehitung jari. Gitu. Ada. Siapa? Syekh Zaki. Syekh Zaki. Amit. Nggak ada gitu loh. Jadi kalau hari ini kita bicara ya dakwah anak pang tuh bukan tugasnya Aik, bukan tugasnya saya. Saya kecemplung aja di situ dan nyaman. Aik juga akhirnya ke bawah-bawah aja ke seret-seret. Aik juga kalau diturunin ke street pang juga nggak sanggup, nggak kuat begadang. Coba. Nah, lalu kita bicara sama anak-anak sepilis hari ini, nggak bisa kalau pakai bahasa ayat. Saya kalau di lapangan penampilan saya nggak kayak gini. Ya, penampilan nggak kayak gini. Rambut boleh pakai pakai minyak rambut dikit kalau di lapangan, itu kan. Nggak pakai minyak wangi. Kalau di sini pakai minyak wangi, di jalannya nggak pakai minyak wangi. Agak-agak mirip lah baunya, aromanya. Ya kan? Pakaian juga ya berubah kita penampilannya. Benar kalau tadi Aik bilang, ya kita harus pakai stylenya mereka. Dai-dai kita juga nggak bakalan sanggup juga masuk ke wilayah itu. Yang akhirnya memang nggak banyak yang main di wilayah dakwah sama kalangan-kalangan sekuler. Makanya ketika kemarin sempat ngobrol sama Bang Richard alias Tufail Al-Ghifari, sekarang dia bikin satu gerakan baru namanya hijrahisme. Wah kan, hijrah itu udah jadi faham, itu kan. Ini fenomena hijrah ini kan jadi tren. Padahal bahasanya sih sebenarnya baru-baru aja istilah-istilah hijrah ya. Kalau kita ngelihat tren bahasa itu jadi sebuah hal yang akhirnya nanti jadi momok, malah jadi lucu-lucuan aja gitu. Tapi di luar itu substansinya sama. Dan model-model kayak sekarang misalnya, siapa yang dakwahin ke anak-anak pang? Nggak banyak. Sekarang siapa yang dakwahin ke tongkrongan anak-anak kopi? Tukang kopi, mungkin teras dakwah baru satu yang ngurusin dakwah ke anak-anak kopi. Siapa yang dakwah ke kalangan medis, kalangan dokter? Itu PR-nya masih banyak lagi. Nggak usah bicara dengan kalangan sepilis, karena terakhir saya juga ngobrol sama si Tufail,
Berat bang, kalau kita ngobrol sama anak-anak sekuler, sama anak sepilis, sama anak pluralis, lu nggak bisa pakai bahasa dalil. Lu harus pakai retorika, pakai logika lu, hingga akhirnya logika lu bisa diterima. Gitu. Bicara sama anak-anak agnostik aja beratnya minta ampun. Kita tutup kitab tuh ngomong sama anak agnostik. Gitu. Yang kalau misalnya kita debat bisa-bisa udah ruqyah aja lah, paling begitu. Iya. Bicara sama anak-anak LGBT apalagi, ya kan? Loh, saya malah waktu ngisi kajian di Masjid di Sudirman, itu akhwat ngaku teman saya lesbi, tapi kan ikut kajian yang penting. Wah, repot. Ada lagi yang homo ngaku, ya kan? Ya, saya seneng ikut kajian ini nih, seneng. Kenapa? Karena yang cowok-cowoknya pada jenggotan. Iya. Ya kan? Itu lebih susah lagi dakwahnya. Lu homo, lu lesbi, lu kenapa begitu? Kan yang penting ngaji. Oh, lebih berat lagi kita diskusinya. Siapa yang dakwahin sama anak-anak lesbi, sama anak-anak homo hari ini? Siapa dai yang konsen di situ? Kan berat. Gitu. Nah, kalau hari ini gitu kita juga permasalahannya kadang kita juga belum selesai sih antar sesama pengajian, antar sesama fikroh ya. Yang akhirnya untuk membahas masalah ini kasus jalanan sampai yang mau garap. Terakhir saya sempat audiensi dengan beberapa anggota dewan di Jakarta. Saya minta diperjuangkan lah hak-hak teman-teman jalanan. Waktu terakhir ada anak jalanan dibunuh, ya kan kita langsung minta mediasi lah. Tolonglah anak-anak jalanan dikasih ruang gitu. Apalagi untuk anak-anak RT 00 RW 00, ya kan? Iya, yang kalau misal dikecelakaan siapa yang mau tanggung jawab, ya kan? Saya beberapa kali ngebebasin anak-anak di dalam penjara. Terus beberapa kali juga ngebebasin anak yang ditangkap Satpol PP. Udah ditangkap Satpol PP dibuang lagi. Ya kan? Nggak jelas. Terus anak-anak jalanan yang punya anak juga kan. Akhirnya kan jadi menurun tuh. Gembel gitu kan akhirnya. Ya pengamen ngajarin anaknya ngamen. Dia punya lagi ajarin anaknya ngemis. Ngajarin. Itu nggak ada yang garap tuh. Itu PR-nya banyak banget. Makanya kita di Pang Muslim hari ini, kalau kita pribadi punya tim advokasi sebenarnya. Kalau di Jakarta kita kerjasama dengan teman-teman PAHAM, Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia. Jadi buat anak-anak jalanan yang punya permasalahan hukum di jalanan, kita pasti advokasi di situ. Nah, akhirnya hari ini memang nggak bisa kalau kita dakwah nggak sinergi, gitu. Ada yang konsentrasi di mana nih? Ada yang konsentrasi di ekonomi, ada yang kuat di ekonomi. Teras dakwah hari ini konsentrasinya di mana? Di anak muda, di pembangunan ekonomi kreatif. Ya sudah sinergi sama teras dakwah. Saya tinggal buang anak-anak dari Jakarta, buang ke Jogja, belajar di sini. Siapa yang mau belajar lebih pinteran lagi, tinggal buang ke Surabaya. Anak-anak Jakarta buang ke Surabaya, belajar sama AIK, belajar tentang organisasi, belajar tentang gerakan. Teman-teman yang lain gitu juga. Sekarang di Bandung kita udah punya pang pastur namanya, pang musim pastur. Gitu. Anak-anak Bandung gitu. Anak-anak pang tapi lembut-lembut gitu kan. Ya sebenarnya nggak layak juga dibilang pang gitu karena lembut-lembut banget. Di sisi lain juga akhirnya kalau misalnya tadi bicara tentang ekonomi, kita juga sebenarnya ada punya program pemberdayaan ekonomi. Cuma permasalahannya hari ini PR ngerubah mindset anak-anak pang yang pragmatis itu, anak-anak jalanan yang pragmatis itu luar biasa. Mereka sekali ngamen, sekali ngemis misalnya gitu kan, sehari bisa dapat 200.000. Lalu kita suruh kerja, yang penghasilan 50.000, suruh dagang. Wah itu ngerubah mindset banget, gitu. Dan itu PR. Makanya sekarang anak-anak pang musim sekarang saya arahkan jadi PPSU. Karena gajinya kan lumayan, 3,6 juta. Ya kan? Iya, jadi pang PPSU saya bilang. Jadi tukang sapu jalanan, tim Orange di Jakarta, sebagian ada anak pang yang kita rekomendasikan. Dia sama Pak Lurah lah. Anak pang ini supaya enggak ini udah. Jadi PPSU gaji lumayan 3,6. Ngamen enggak sempet, ya kan? Kenapa ya PPSU pagi udah shift malam, belum lagi kalau misalnya harus pulang pagi nyapu jalanan kayak gitu. Nah ruang-ruang itu yang akhirnya sebenarnya kita butuhkan. Ya, hantem ruang pragmatis anak-anak penghasilan sebulan 4 juta dia ngamen. Lalu kita suruh dagang yang penghasilan cuma 1 juta. Itu berat banget, PR banget. Ya kan? Anak-anak itu juga sebagian kayak di jalanan kita suruh dagang jualan Indomie. Penghasilan sehari 75.000, Bang capek 75.000 sehari. Gue nyopet gope. Udah gue nyopet lagi, balik nyopet.
Karena dulu kalau di Pang Muslim di Jakarta waktu belum ada Pang Muslim ya. Kalau anak-anak suka nawarin, "Bang, mau handphone apa?" Nah, kita cariin di mana. Yang ntar di terminal biasa ada anak, ada yang setoran. Sampai kayak gitu. Ini jadi satu PR juga karena memang hari ini ya pemerintah memang belum berpihak dengan jalanan. Nggak ada regulasi yang jelas ya, khususnya untuk anak-anak jalan pembinaan. Saya kemarin ketemu ke dinas Dinsos ya, Dinsos tempat anak-anak jalanan itu dibina di daerah Tangerang. Itu udah kayak penjara konsepnya. Mereka di situ 6 bulan. Dan saya juga nggak yakin mereka keluar itu akan lebih baik gitu. Karena biasanya setelah mereka keluar dari situ, mereka balik lagi ke aktivitas aslinya. Dan itu nggak solutif. Gitu. Karena memang hari ini kadang juga pemerintah masih bergerak by project ya dan by proyek gitu. Karena mungkin ada proyek gitu kan, ya akhirnya digarap gitu. Dan kalau proyeknya selesai akhirnya selesai. Makanya ini yang sedang kita lihat ketika teman-teman Surabaya sekarang sudah mulai kelihatan berhasil formula itu yang akhirnya akan di copy paste. Terakhir kalau nggak salah ada salah satu bupati di Sumatera itu sudah melihat Pang Muslim sebagai modul untuk pengembangan pemberdayaan anak-anak jalanan dan pembinaan khususnya. Bahkan mereka dulu terakhir pengen undang kita tuh kalau nggak salah Padang, pengen, cuman karena udah ganti dan memang nggak sempat waktu itu, akhirnya nggak jalan. Tapi akhirnya dulu sempat dilirik, pengen di copy paste. Dulu terakhir di Medan kita diundang untuk diskusi tentang jalanan. Mereka juga tertarik mengcopy paste Pang Muslim ada di Medan. Jadi bukan hanya bicara tentang namanya aja, tapi ini lebih kepada sebuah gerakan. Gerakan itu bukannya pengajian sebenarnya. Kalau saya melihat gerakan itu bukan pengajian dari pengajian, bukan. Kalau pengajian itu bukan gerakan, gitu. Pengajian ya pengajian. Kalau gerakan ini lebih kepada satu bentuk real, ya. Kalau pengajian kan memang sifatnya muatan-muatan yang akhirnya kita dapat, yang itu jadi modal kita untuk dakwah. Ini kalau misalnya akhirnya teman-teman di aktivitas-aktivitas di komunitas-komunitas seperti ini, misalnya teman-teman TD ini saya yakin mereka ini punya kemampuan untuk berdakwah tuh luar biasa. Bolehlah teman-teman TD sekali-sekali turun dilepasin di alun-alun dakwah, tak cari teman-teman jalan. Saya pikir itu jauh lebih real, ya kan, daripada muncul di YouTube aja gitu kan, lepasin aja gitu kan. Siapa tahu akhirnya bisa ngerekrut banyak anak-anak jalanan dan ngebina. Pembinaan inilah yang akhirnya kita anggap jadi sebuah gerakan. Maka kalau sebuah komunitas, sebuah pengajian belum main di sebuah konsep pembinaan, maka kita masih belum melihat ini sebagai sebuah gerakan. Sebagaimana dulu ketika saya diskusi dengan anak-anak kiri, anak-anak Marxis, saya tanya, Anda di kader dari umur berapa? Saya di kader dari kelas 2 SMP, gitu. Pembiayaannya pasti ada yang biayain. Makanya saya sempat posting di akun saya, ayolah orang-orang baik support orang-orang baik, gitu. Kenapa? Karena orang-orang kiri itu disupport gila-gilaan, dananya gila-gilaan loh. LGBT aja disupport 16 miliar per tahun oleh UNICEF ya, UNESCO. Ya kan? UNICEF 16 miliar setahun. Gerakan-gerakan kayak gini mestinya disupport juga sama orang-orang baik. Kalau misalnya akhirnya nggak banyak yang support. 2 SMP udah direkrut, udah dibina dari kader. Masuk kuliah 1 semester udah megang universitas. Itulah Forkot di UIN pegang Jakarta. Nah hari ini kita ketemu sama kader-kader muda nih. Cobalah kasih PR, ente mau pegang apa? RT, RW misalnya pegang, ya kan? Permasalahan di kita kadang terkenal di sosial media tapi nggak terkenal di kampung. Di Facebook followernya banyak, di IG followernya banyak, tapi tanya tetangga sebelah, ada namanya Ilyas nggak di sini? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena memang nggak pernah dakwah, nggak pernah bermasyarakat. Kalau hanya sekedar datang ke pengajian lalu jadi pintar jadi soleh, ya itu bukan sebuah gerakan namanya. Maka kalau buat saya pribadi, di momen yang pas buat saya ajak teman-teman semua untuk ketuk tetangganya,
ketok lingkungannya lihat itu, jangan-jangan di tetangga kita ada yang kejebak paham-paham sepilis tadi, lalu paham-paham yang nggak benar. Kalau di Semarang saya terakhir ketemu anak pang bulanan. Jadi kalau dia jadi anak pangnya hanya sebulan sekali. Kalau ada gigs gitu. Jadi bersih-bersih, rapi-rapi, wangi-wangi. Ada pang bulanan, pang mingguan. Ada pang gigsan gitu. Jadi kalau ada gigs saja. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang akhirnya jadi tren sekarang. Itu mudah-mudahan ini jadi satu PR kita juga yang jadi hadir di sini, karena sebagian dari kewajiban kita juga untuk berdakwah, bukan kewajiban Aik atau kewajiban saya. Karena jadi PR banget tuh. Gitu. Kalau ngurusin anak pang se-Indonesia berat juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya akhirnya hari ini kita nggak disupport gitu. Bahkan kita dimusuhin. Aik udah berapa kali ditahzir gitu kan. Nah, itu kan repot, kenyang gitu kan. Kalau saya sih bukan ditahzir, makanya ditaksir. Makanya dakwah kreatif juga akhirnya jadi satu PR. Kalau tadi Aik bilang, terakhir yang saya bikin video yang Anto Galon kan termasuk bagian dari counter opini. Sekarang kan kita bukan berhadapan dengan anak sepilis doang, itu kan kita berhadapan dengan sebuah sistem yang memang sangat terorganisir. Udah rekayasanya udah keren banget. Itu kalau kita hari ini kayak kemarin kita bikin video apa yang AADC itu, isu tentang bagaimana Muslim itu diidentikan dengan cadar, jenggotan, celana cingkrang dan terorisme. Kan akhirnya terkanter dengan video itu. Paling tidak untuk di kalangan tertentu akhirnya jadi adem, non Muslim jadi simpatik. Bahkan luar biasa respon mereka terhadap apa yang sedang kita lakukan untuk mengkanter bahwa isu-isu itu nggak benar. Dan itu bukan tugasnya TD doang, tugasnya kita semua, gitu. Yeah. Memang ini kalau diteruskan sampai subuh pun rasanya kurang ngomongin dakwah dan umat ini, karena akan sampai kemana-mana banget dan kita sangat haus akan itu. Tapi mungkin nanti kita tutup dulu, kita lanjut ngobrol-ngobrol dan diskusi setelah ditutup karena sudah lewat waktunya. Oke, ya itu tadi, Masya Allah. Nah, yang jelas teman-teman semuanya tadi sudah banyak dipaparkan terkait metode dakwah masing-masing organisasi. Nah, apa yang tadi disampaikan Mas Zaki, di situ semuanya kita punya kewajiban untuk berdakwah, dan nanti mungkin bisa bareng-bareng ngobrol di luar sesi ini untuk bagaimana metode yang pas nih buat teman-teman dalam kita mengajak teman-teman di sekitar kita untuk berdakwah bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Hijrah bareng, dakwah bareng. Bersinergi, yang bersinergi. Nah, kita judul kajian mana gitu. Iya. Ya, baik, karena waktunya kita tutup dahulu, kita setelah ini tetap ada waktu diskusi, teman-teman bebas kalau ingin ngobrol-ngobrol dengan kita tutup dulu ya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Ada beberapa pengumuman, ada kajian rutin yang tadi disampaikan Kang Ahid setiap Rabu, itu Rabu depan. Ini ngomongin soal, ini judulnya bagus, ini riba itu riba, solusinya apa? Wah, ini bagus banget nih. Ini dari teman-teman urunan akan ngobrol urunan itu gerakan dan juga apa itu nanti akan kita bahas besok Rabu bersama teman-teman urunan.co. Kemudian juga dari besok materinya hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sore ya. Khusus akhwat jam 4 sore sampai jam menjelang maghrib di atas dakwah dengan judul Mengenal Islam sebagai Worldview. Pembicara Ustadz Anton Ismunanto. Nah, buat teman-teman akhwat jangan lupa besok diajak. Yang punya istri jangan lupa diajak istrinya. Iya, yang punya. Dianterin bukan? Itu dianterin. Ya, seperti itu. Ya, oke, gitu aja. Kita selaku pengacara mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman yang tetap hadir walaupun tadi hujan deras sekali, Masya Allah. Ini jomblo-jomblo high quality. Masya Allah. Semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dengan rezeki yang terbaik, dengan ilmu yang terbaik. Amin. Mumpung kopi masih buka setelah ini, kalau kita mau diskusi silahkan diskusi, jangan lupa sambil ngopi biar tambah betah lagi.
TD Coffee. Oh luar biasa. Gratis terus ya aku kopi. Ya baik, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.